Anda, dan tema kita pada malam hari ini adalah menjemput Lailatul Qadar. Nah, Pak Ustadz, ini menjemput Lailatul Qadar nih gimana caranya ya Pak Ustadz? Apakah sama kayak mau jemput pacar gitu? Jemput anak, jemput temen, gimana cara menjemput Lailatul Qadar ini Pak Ustadz? Iya, iya, kalau namanya menjemput itu berarti kita proaktif. Ya. Kita proaktif kalau ini Lailatul Qadar, jelas ya proaktif kepada Allah Ta'ala. Lailatul Qadar ini sangatlah indah. Diceritakan Lailatul Qadri khairum min alfis sahar. Jadi malam Qadar ini lebih indah dari 1000 bulan. Nah, bisa dikatakan kalau dihitung-hitung nih, ini 83 tahun istilahnya. Kalau 83 tahun bisa mendapatkan Lailatul Qadar ini hitungannya, ini insya Allah itu jelas-jelas bahwa kita itu surga dapatnya. Sudah sangat jelas. Amin. Cuma cara menjemputnya ini yang agak sulit. Gimana caranya naik sepeda Nih, gitu bisa contoh gak? nih contoh. Allah itu sangat amat pandai. Tidak seperti kita, sangat amat pandai. Satu kesalahan sebesar biji zarah pun Allah mengetahuinya. Nah, pada waktu kita ini saat ini umpamanya kita iktikaf ya di masjid, hanya menginginkan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi sebelumnya kita lupa bahwa Lailatul Qadar itu tidak semerta-merta turun langsung ke setiap orang, tidak seperti itu. Jadi Lailatul Qadar itu dulu diturunkan pada Rasul, kan begitu ya. Ya otomatis orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu paling tidak mirip-mirip Rasul. Wah, Nah, agak ini berat, harus. Pak Ustadz. Kalau umpamanya Allah menyuruh sholat, kita sholat. Allah menyuruh puasa, kita puasa. Allah menyuruh bayar zakat, kita bayar zakat. Bagi yang mampu, Allah menyuruh berhaji, kita berhaji. Ini yang wajib. Kemudian yang lain banyak sekali yang harus kita ketahui. Contoh ya, tadi kan diceritakan wa aqimis sholat wa atuz zakat ya. Jelas suruhan. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Kerjakan berarti perintah, berarti wajib. Salah satu dalam firman Allah Ta'ala, salah satu aja kita ambil aja. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, kita mampu ndak memaafkan orang-orang yang mendolimi kita? Waduh, mampu sih mampu, tapi sambil dendam kali Pak Ustadz. Coba yang lain ya, umpamanya yang lain, coba kita pikirkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ini perintah sebenarnya. Jika engkau disapa oleh orang jahil, katakanlah dengan penuh keselamatan. Nah, kalau kita didolimi oleh orang jahil, ya, kita malah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan orang tersebut agar selamat dunia akhirat. Mampu nggak kita pada waktu istri kita cerewet, kita malah mendoakan baik gitu. Waduh. Apakah ngejak berantem? Nah, ini sebenarnya Lailatul Qadar itu bisa kita lihat sampai sebegitunya. Jadi diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau mamanya berangkat sini iktikaf tapi tadi siang ngedumel aja, ya malaikat atid ya tahu ini ngedumel gitu. Iya. Insya Allah seperti itu salah satunya Mas Bayu. Baik Pak Ustadz, artinya memang sebelum kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, bercermin dulu, banyak yang harus dibenahin. Kalau udah bener baru boleh berharap. Boleh gitu ya, Pak berharap. Ustadz, ya. Tapi berharap boleh. Berharap boleh ya? Boleh, Sambil boleh. tentunya ya mengerjakan yang harus dikerjakan Yang ya Pak harus Ustadz, ya. dikerjakan, ya. Oke, Berharap, pemirsa. iya. Nah, ada lagi Pak Ustadz tentang Lailatul Qadar ini, bagaimana supaya kita bisa menjemput dengan mudah gitu? Sebenarnya kalau menyebut dengan mudah itu nggak ada Nggak Lailatul ada yang Qadar. gampang berarti. Kuncinya salah satunya ini aja dulu. Kunci ya, Ya, kunci. Ada salah satu firman Allah Ta'ala menceritakan atiullaha wa atiur rasul. Ini salah satu firman dan banyak sih sebenarnya. Ini artinya adalah taatlah kepada Allah dan taat juga kepada Rasul. Kalau kita ingin tahu taat kepada Allah itu apa? Taat kepada Allah berarti kita menjalankan semua yang ada di dalam Al-Quran. Itu taat pada Allah.
Menjalankan perintahnya. menjalankan semua yang ada di ayat-ayat Quran. Oke. Nah, oke. kalau taat pada Rasul berarti kita menjalankan apa yang dilakukan Rasul yang khususnya yang berhubungan dengan ibadah. Ya, berhubungan dengan ibadah istilahnya. Jadi di sini kita harus menyadari sampai di mana ketaatan kita kepada Allah. Kalau memang kita berharap Lailatul Qadar itu kena kepada kita, paling tidak sifatnya seperti Rasul. Rasul itu memang terpilih karena sifatnya yang al-amin. Kita harus menyadari. Tapi kita sendiri dilahirkan masih nggak karu-karuan Mas Bayu. Jadi satu hal mamanya dalam firman Allah ceritakan lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita bisa lemah lembut nggak kepada setiap orang? No, itu kunci juga. Kalau ini sudah perintah lemah lembutlah kepada mereka, ayo kita belajar semua orang kita lembutin, minta maaf ini yang baik lah. Nah, Marah itu juga harus lembut berarti. Oh, nggak ada marah. Nggak ada Kalau marah. Oke, jadi intinya untuk mendapatkan Lailatul Qadar emang harus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Begitu ya Pak Ustadz ya? Insya Allah seperti itu. Mas Oke, Bayu. nah sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada jamaah yang sudah hadir di Masjid Raya Bandung ini untuk bertanya. Tapi sekarang untuk jamaah ibu-ibunya dulu. Silakan rekan Daiyah Lulu yang sudah ada di tengah-tengah jamaah wanita. Ya, tampaknya sudah ada ibu yang ingin bertanya ya pada Mas Danu tentunya. Assalamualaikum Ibu. Ibu tidak bisa bicara? Ya, Mbak aja ya. Ya. Ibunya namanya siapa Mbak? Ibu Sari, Ibu Sari. Ya. Ya. Ibu Sari penyakitnya apain Mbak? stroke Mbak. Stroke. Iya, bisa langsung pada Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurang Lilis. deket, Mbak, mic-nya ya kurang Kurang. deket. Udah bunyi cuma kurang deket aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam Nama saya warahmatullahi Lilis, Pak. wabarakatuh. Deket lagi, Mbak. Jadi jangan kayak orang malu-malu. Begini. Deket lagi. Nama saya Lilis Pak. Saya Siapa? mau Lilis. Namanya siapa? Lilis. Lilis. Lilis Ibu ya, bener Lilis. kurang deket kan beneran. Lilis. Deket aja Mbak, ini karena nggak dengar beneran, swear saya nggak dengar. Deket aja ke mulut maksudnya, bukan gini-giniin. Deket aja. Iya Pak, nama saya Lilis. Iya. Saya mau bertanya mengenai ibu saya. Namanya Sari Budi Hastuti. Beliau sudah sakit stroke selama 6 tahun. Yang terparahnya selama ini dari 2007 Pak. Ibu Sari sudah sakit stroke selama 6 tahun Pak Ustadz. Iya, masih punya bapak, suami masih ada Ibu. Ini Bu Lilis ini putranya? Ya, Putri. putrinya Putra. Pak. Putri ya, putri Ya. Putri saya. dong Pak Ustadz, masa pakai Iya. kerudung dibilang putra? Iya, maksud saya anaknya. Oh, anaknya. Gitu ya. Iya, Ibu saya nggak bisa saya mau bicara, tanya, Bapak masih ada Bu Lilis? Ya Pak. Bapak masih ada? Bapak masih ada Pak, hadir di sini. Hadir bapaknya Ustadz. Oh, Bapak hadir. Ya. Hadir. Saya Bapak mau Solihin, tanya, Pak. sebelum Ibu Sari ya. Nah, ini susahnya ini kalau mau nanya kalau yang begini nih. Saya mau tanya, sebelum stroke, apakah Bapak dengan Ibu itu sering ada kejengkelan, ada perselisihan, tapi kecenderungan Ibu diem menyimpan jengkel, apa seperti itu Ibu Lilis? Iya seperti itu Pak. Biasanya seperti itu. Iya. Jadi kalau Bapak udah mulai naik, Ibu diem aja gitu. Bu, Enggak juga Pak. Gimana? gimana Daiyah Lulu mungkin bisa membantu? Dideketin sebenarnya bisa. Ibu Lilis sebenarnya bisa bicara. Ini cuma kurang deket aja. Ini mumpung ini masalah ini se-Indonesia. Jadi Ibu Lilis jangan malu-malu. Nanti kalau malu-malu mending off air aja, saya yang deket ke situ gimana? Milih yang mana? Ya Pak, gimana Pak? Maaf nggak kurang Ya, kedengaran. susah kan? Kurang katanya, kurang. Kurang jelas Pak Aduh. Ustadz, maaf. Ya sudah gini aja. Karena ini memang susahnya itu kalau memang tidak bisa komunikasi kayak Mas Gugun tadi ya, tidak bisa komunikasi, saya takut waktunya kita hilang.
benar-benar kita hilang waktunya. Jadi begini Ibu Lilis, mohon nanti gini aja deh, nanti pada waktu doa mengaminkan aja deh. Oh Ya, iya. doa mengaminkan aja karena Iya. memang susah. Ibu Lilis sebenarnya bisa mendengar suara kami. Iya Pak. Nah, sebenarnya bisa mendengar, tapi daripada ini kehilangan waktu banyak, mending ini maaf saya tidak bisa melanjutkan karena takut jamaah yang lain itu tidak kebagian. Nanti mengaminkan aja doa-doa kami aja Iya, ya Bu Pak. ya. Iya, Pak. Alhamdulillah, amin. Iya. Terima kasih Ya Ustaz. makasih Pak Ustadz. Sama-sama ya. Pak Ustadz, tapi biasanya kalau stroke itu karena apa? Perilaku apa yang mesti dirubah Pak Ustadz? Stroke itu sebenarnya begini. Tadi sebenarnya saya sudah cerita, biasanya stroke itu relatif agak pendiam, cuma biasanya gampang tersinggung. Tersinggungnya di sini, tapi pendiam. Nah, kalau ada masalah biasanya kecenderungan yang paling kuat itu adalah masalah dengan suami. Kalau yang stroke yang istri ada masalah dengan suami, bisa aja bapaknya terlalu galak sehingga si ibu takut diem, tapi di sini jengkel. Dan itu tersimpan bertahun-tahun, akhirnya suatu ketika ada pemicu, ada trigger istilahnya pemicu, jengkelan yang kuat sekali pada suami, akhirnya ya Allah memberikan peringatan berupa stroke. Auzubillah min zalik. Oke, Ya. baik, kita akan teruskan kembali dengan cerita-cerita yang lain dari jamaah dan juga kami masih menantikan telepon dari Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, Bengkel Hati akan kembali sesaat lagi. Jamaah yang di Masjid Raya Bandung dan juga pemirsa Bengkel Hati Spesial Ramadan, Mutiara Hati ini adalah bagaimana caranya kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Satu hal, amalkan semua yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun perintah Allah, lakukan. Mudah-mudahan itu yang bisa menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan Allah akan memberikan rahmat yang sungguh besar, yaitu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Amin. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, dalam akhir silaturahim ini marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan khusyuk, dengan ikhlas. Mudah-mudahan Allah menghilangkan kesulitan yang ada pada diri kita, menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Aziz, Engkaulah yang menciptakan kami dari setetes air yang hina ya Allah. Dan Engkaulah yang memberikan kesempurnaan atas tubuh dan badan kami ya Allah. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih berlumpur dosa ya Allah. Ampunilah kesalahan dan dosa kami ya Allah, yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada istri kami ya Allah, di mana kami sering berbuat dolim, di mana kami sering berbuat kasar, di mana kami pernah melakukan khianat atas istri kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami ya Allah. Jika kami sering sekali tidak bersyukur atas nikmat yang dititipkan suami kami ya Allah, di mana kami sering sekali tidak mendengarkan nasihat kebaikan dari suami kami ya Allah, di mana kami sering berkata kasar kepada suami kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami. Kami belum bisa menjadikan anak kami soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami, dan juga umat-Mu dan makhluk-Mu yang ada di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Dan ampuni juga kesalahan dan dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi ya Allah. Amin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan nikmat dan rizki kepada kami.
Alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa di dalam hati kami. Alhamdulillah Engkau mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk. Jauhkan kami dari amarah dan emosional kami. Jauhkan kami dari kejengkelan di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, dekatkan kami dengan kesabaran-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Jauhkan kami ya Allah dan lindungi kami dari musibah-Mu yang ada di muka bumi ini ya Allah. Dan jauhkan kami dari siksa-Mu nantinya di alam kubur. Jauhkan kami dari siksa pedih-Mu di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang, agar bisa sebagiannya untuk di jalan-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah, jika kami banyak salah dan dosa sehingga Engkau berikan kami peringatan berupa sakit dan musibah, ampuni dosa kami ya Ghaffar. Dan kami mohon kepadamu ya Allah ya Salam, agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah. Amin. Dan Kau tarik musibah yang ada pada diri kami ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena perilaku kami orang tuanya ya Allah, karena kami orang tuanya masih banyak salah dan dosa di hadapan-Mu ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Ghaffar. Dan kami mohon kepadamu ya Salam, agar Engkau berkenan menyembuhkan penyakit anak kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Agar kami sekeluarga lebih sujud kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu ya Allah. Kami membutuhkan petunjuk-Mu ya Allah. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan ya Allah. Amin. Ya Allah, kami mohon agar Engkau berkenan senantiasa melindungi kami ya Allah. Ya Allah ya Mujib, kami mohon agar Engkau berkenan mengabulkan doa kami ya Allah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih.